Bayangkan Anda berdiri di tengah hamparan gurun Badar yang luas dan terik, matahari menyinari pasir keemasan dengan cahaya yang menyengat, sementara angin membawa hembusan hangat yang penuh rahasia. Di hadapan Anda, hanya 313 pejuang muslim berdiri dengan teguh, menghadapi pasukan Quraisy yang berjumlah ribuan, lengkap dengan persenjataan dan kuda perang yang gagah. Apa rahasia yang tersimpan dalam ketenangan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga mampu mengubah nasib umat dari ambang kehancuran menjadi kisah kejayaan yang abadi? Malam sebelum pertempuran, cahaya api unggun yang redup menerangi wajah-wajah para sahabat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berbisik dengan penuh hormat, "Ya Rasulullah, musuh kita 3 kali lipat jumlah. Apakah kami tetap bertahan?" Rasulullah hanya tersenyum lembut, pandangan matanya seolah memandang langit yang penuh janji. Gurun yang luas membentang di bawah langit bertabur bintang, seakan menjadi saksi bisu atas ujian besar yang akan datang. Di hati seorang pemuda bernama Khalid, yang baru saja memeluk Islam, terasa gelora yang bercampur. Tangannya memegang pedang dengan gemetar, sementara pikirannya dipenuhi keraguan. "Apakah ini akhir perjalanan kami?" gumamnya pelan sambil memandang bukit-bukit pasir yang gelap, seolah ada rahasia agung yang menanti untuk terungkap dengan penuh keadaban. Pagi itu, Khalid terbangun dengan dada yang bergetar. Suara azan subuh bergema lembut di lembah Badar yang sunyi. Hamparan gurun yang luas terlihat begitu megah di bawah sinar fajar yang mulai menyingsing, dengan pasir keemasan yang membentang hingga ke horizon, dihiasi pohon kurma yang jarang-jarang berdiri sebagai saksi bisu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan para sahabat, suaranya penuh ketenangan dan keyakinan. Hari ini, Allah Ta'ala telah menjanjikan pertolongannya. Ingatlah, kemenangan bukan dari banyaknya pedang, melainkan dari keikhlasan hati. Khalid merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia baru saja meninggalkan keluarganya di Mekah yang masih dalam kekafiran, dan kini berada di sini, di tengah pertaruhan antara hidup dan mati demi menjaga agama yang baru dipeluknya. Setiap hembusan angin gurun seolah membisikkan rahasia, membuat hatinya semakin gelisah. Ia melihat para sahabat lain bersiap, wajah mereka penuh tawakal. Tapi di balik itu, ada cerita masing-masing. Ada yang meninggalkan anak kecil, ada yang kehilangan harta benda. Khalid merasa tekanan jiwa itu seperti beban berat yang menindih dada. Rahasia surat dari pamannya yang menawarkan pengampunan jika ia kembali, kini terasa seperti pisau yang menusuk hati. Dilema itu membuatnya ragu antara kasih sayang keluarga dan kesetiaan pada iman yang baru ditemukan. Gurun luas itu, dengan bukit-bukit rendah yang membentuk bayangan panjang di bawah matahari pagi, seolah menantangnya untuk memilih jalan yang benar. Ketegangan semakin meningkat ketika mata-mata Quraisy mulai mendekat dari kejauhan. Pasir beterbangan lembut di angin, suara derap kuda terdengar samar-samar, menciptakan getaran di tanah gurun yang kering. Rasulullah berdoa dengan tangan terangkat ke langit yang cerah tanpa awan. "Ya Allah, limpahkanlah pertolonganmu kepada hambamu yang lemah ini." Khalid merasakan tekanan batin yang mendalam. Rahasia berat itu kini semakin menekan. Surat dari pamannya bukan hanya tawaran ampun, tapi juga ancaman halus terhadap ibunya yang masih di Mekah. Dilema itu menggelayut di hatinya seperti awan hitam di tengah gurun yang cerah, antara kasih sayang keluarga dan panggilan iman. Ia melihat para sahabat seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan pedangnya yang gagah namun mata penuh tawakal. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu yang melantunkan azan dengan suara merdu penuh keimanan, membuat hatinya tergerak. Pertempuran pun dimulai tiba-tiba. Panah pertama melesat cepat. Darah pertama tertumpah dengan penuh pengorbanan. Khalid maju ke depan, pedangnya beradu dengan musuh. Ritme pertarungan begitu cepat. Tebas, hindar, seruan takbir menggema di udara. Gurun yang luas berubah menjadi medan darah dengan debu mengepul tinggi, menciptakan pemandangan epik yang seolah diukir oleh tangan takdir. Setiap langkah Khalid terasa berat, emosi bercampur, takut akan kematian, marah pada musuh, dan cinta mendalam pada Rasulullah yang memimpin dari depan dengan ketenangan luar biasa. Konflik batin Khalid semakin memuncak di tengah hiruk-pikuk pertempuran. Hamparan gurun berubah menjadi lautan debu dan darah, dengan badai pasir tiba-tiba datang, membutakan pandangan pasukan Quraisy yang angkuh. Rasulullah berseru dengan suara mantap, "Inilah pertolongan dari Allah Ta'ala." Namun Khalid terjatuh, luka di bahunya mengalirkan darah hangat yang membasahi pasir keemasan. Saat itu, ingatan akan ancaman dalam surat pamannya melintas cepat. Jika ia tidak kembali, ibunya akan mendapat bahaya dari tangan Quraisy. Pertaruhan ini bukan hanya bagi dirinya sendiri, melainkan nasib seluruh umat Islam yang sedang diuji. Ia bangkit kembali dengan mata berkaca-kaca, melihat Rasulullah memimpin
memimpin dengan strategi yang penuh hikmah menggunakan posisi bukit tinggi dan sumber air sebagai benteng alami yang membuat musuh kebingungan. Emosi bercampur aduk dalam dirinya. Rasa takut yang mencekam, cinta pada Rasul yang membara, dan keinginan kuat untuk tetap teguh meski hati terasa remuk. Di sekitarnya, sahabat-sahabat gugur satu persatu. Jeritan mereka bergema di angin gurun membuat hati Khalid dak-dikduk seperti genderang perang. Rahasia strategi Rasulullah mulai terungkap lapis demi lapis. Bukan hanya taktik militer yang cerdas, melainkan petunjuk ilahi yang membawa pertolongan tak terlihat, seperti malaikat yang turun membantu di medan luas itu. Tapi bagi Khalid, ini adalah ujian pribadi yang paling berat, di mana rahasia keluarganya bisa menghancurkan segalanya jika bocor. Ketegangan mencapai puncak ketika pemimpin Quraisy, Abu Jahl, maju dengan penuh kesombongan di depan pasukannya. Pemandangan gurun yang luas membuat pertempuran terasa begitu megah dan sinematik. Matahari terik menyinari pasir yang terciprat darah. Bayangan pedang memanjang seperti ular beracun, debu mengepul tinggi seperti kabut perang yang menyelimuti bukit-bukit rendah. Khalid mendekati Rasulullah dengan langkah gontai dan berbisik dengan penuh hormat. Ya Rasulullah, hamba menyimpan rahasia berat. Paman hamba menawarkan ampunan jika hamba kembali ke pihak mereka. Rasulullah memandangnya dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Wahai Khalid, imanmu sedang diuji di sini. Pilihlah jalan yang benar dengan hati yang tulus. Dilema itu membuat hati Khalid terasa terbelah menjadi dua, seperti gurun yang retak di bawah panas matahari. Ia melihat umat Islam yang kalah jumlah, namun semangat mereka bagai gunung yang tak tergoyahkan. Dengan takbir yang terus bergema, dengan penuh keberanian Khalid maju menghadang Abu Jahl. Pedang beradu keras, keringat bercampur darah mengalir di wajahnya. Rahasia strategi Rasulullah kini terasa lebih dalam. Ada mata-mata muslim yang diam-diam memberikan informasi dari kubu musuh, bagian dari rencana ilahi yang membuat pertaruhan nasib umat semakin tegang. Setiap tebasan pedang terasa seperti pertarungan batin Khalid sendiri, di mana tekanan jiwa mencapai batas, dan rahasia keluarganya seolah menjadi beban yang bisa menjatuhkannya kapan saja. Malam mulai turun, membungkus gurun Badar dengan kegelapan yang dingin, tapi pertempuran belum sepenuhnya usai. Api unggun kembali dinyalakan. Cahayanya redup menerangi wajah-wajah lelah para sahabat, sementara bau amis darah masih menyelimuti udara. Khalid duduk sendirian di atas bukit kecil, memandang hamparan gurun malam yang luas dengan bintang-bintang berkedip seolah mengejek keraguannya yang dalam. Mengapa aku di sini di tengah ujian sebesar ini? Pikirnya, emosi meluap seperti air bah cinta pada Rasulullah yang tak tergantikan. Benci pada masa lalu kafirnya yang masih menghantui dan ketakutan akan nasib ibunya. Sahabat-sahabat mendekat satu persatu, berbagi kisah mereka sendiri dengan penuh keikhlasan. Ada yang kehilangan anak dalam perjalanan hijrah, ada yang ditinggalkan istri karena iman. Cerita itu membuat Khalid merasa tidak sendirian, tapi justru menambah tekanan, karena ia sadar bahwa rahasia besar umat ini bergantung pada keteguhan masing-masing individu. Rasulullah berjalan pelan di antara mereka, memberikan nasihat lembut yang penuh hikmah, membuat hati Khalid semakin bergelora. Di tengah kegelapan gurun, dengan angin malam yang dingin menyentuh kulit, Khalid meragukan segalanya. Apakah pertolongan malaikat yang disebutkan Rasulullah hanyalah khayalan, atau memang nyata? Pertaruhan hidup mati naik ke level yang lebih tinggi jika kalah. Bukan hanya nyawa yang hilang, tapi masa depan Islam yang bisa musnah selamanya. Ia bangun, menggenggam pedang dengan tangan yang lebih mantap, siap menghadapi fajar yang akan datang dengan pertempuran lanjutan. Fajar menyingsing pelan, mewarnai gurun Badar dengan cahaya merah seperti darah yang tumpah kemarin. Pasukan Quraisy bangun kembali, dengan Abu Jahl memimpin serangan yang lebih ganas. Derap kuda mereka menggetarkan tanah pasir yang luas. Khalid merasakan ketegangan yang mencapai puncak. Jantungnya berdegup seperti genderang perang. Di tengah medan yang epik, dengan bukit-bukit pasir sebagai benteng alami dan angin yang semakin kencang, ia maju lagi ke garis depan. Rahasia yang ia simpan kini terasa seperti bom waktu. Jika ia hianat sekarang, perang bisa berbalik, dan nasib umat tergantung pada pilihan itu. Emosi Khalid meledak, air mata mengalir di pipi saat ia tebas musuh. Ingatan akan ibunya membuat hatinya remuk, tapi cinta pada iman membuatnya teguh. Rasulullah dari kejauhan memandangnya dengan doa. Strategi beliau yang jenius kini terlihat jelas. Posisi tinggi di bukit memberikan keuntungan. Sumur air yang dikendalikan membuat musuh haus dan lemah. Tapi bagi Khalid, ini adalah perjalanan batin yang paling dalam, di mana tekanan jiwa seperti badai pasir yang tak berhenti, dan rahasia keluarganya seolah menjadi ujian terakhir dari Allah Ta'ala. Namun, kejutan terbesar datang di saat Khalid hampir gugur di tangan Abu Jahl. Saat
saat pedang musuh hendak menusuk dada Khalid, angin gurun berubah arah dengan tiba-tiba. Badai pasir membutakan pasukan Quraisy, dan Khalid melihat cahaya putih lembut yang menyelimutinya, pertolongan Allah yang nyata dan tak terduga. Rahasia terbesar Rasulullah bukanlah strategi militer semata, melainkan keimanan yang membuat musuh panik sendiri. Dan tiba-tiba, paman Khalid muncul di medan perang, bukan untuk membunuh atau mengkhianati, melainkan untuk menyatakan keislamannya dengan suara gemetar. Ternyata surat itu hanyalah ujian yang dirancang paman sendiri, yang diam-diam telah memeluk Islam sejak lama, sesuai petunjuk wahyu yang diterima Rasulullah tanpa diketahui siapapun. Kemenangan pun diraih dengan gemilang. Pasukan Quraisy mundur dengan terpukul dan tercerai-berai. Namun Khalid berdiri di tengah gurun yang berdarah. Hatinya penuh rasa syukur yang bercampur haru dan kebingungan. Apakah twist ini bagian dari rencana ilahi atau imajinasi hatinya yang lelah? Di penghujung cerita, ketika fajar sepenuhnya menyingsing dengan lembut di atas hamparan gurun Badar yang kini tenang, Rasulullah memeluk Khalid dengan penuh kasih sayang. "Engkau adalah bagian dari rahasia rahmat Allah Ta'ala," sabda beliau dengan suara yang penuh hikmah. Khalid tersenyum tipis. Namun di dalam hatinya, ia memahami bahwa kemenangan sejati bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari ujian-ujian baru yang lebih besar, di mana rahasia iman terus diuji dalam kehidupan sehari-hari. Gurun Badar tetap membentang luas, menyimpan kisah penuh adab dan keagungan, mengajak kita semua untuk merenung. Kemenangan hakiki terletak pada hati yang tulus dan teguh dalam iman, meski di tengah badai keraguan yang ambigu. Semoga kisah ini menjadi pengingat yang indah bagi kita semua, bahwa rahasia Allah selalu hadir di saat-saat tak terduga, meninggalkan pesan mendalam yang membuat kita ingin mengulang cerita ini untuk memahami lebih dalam.